Mari kita masuk di dalam doa. Pagi yang cerah yang Tuhan anugerahkan membawa kami kepada kebenaran firman-Mu untuk kami diisi oleh Tuhan dalam hidup sepanjang hari ini. Berfirman Bapa, sebab kami telah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu renungan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yang saya ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Dikatakan bunyi firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Firman Tuhan kepada kita pada saat ini mengingatkan, bahkan mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kasih untuk dilakukan di dalam kehidupan ini sehingga dirasakan dan dialami oleh setiap orang yang ada di sekitar. Dikatakan, apapun yang kamu kehendaki, perbuatlah demikian kepada sesamamu. Artinya dalam hidup ini, manusia suka untuk dihormati, suka untuk dikasihi. Firman Tuhan kepada kita pada saat ini harus kita berbuat. Sehingga dalam hidup ini kita merasakan bagaimana juga dihormati oleh orang lain. Seringkali di dalam kehidupan manusia, dia rindu dihormati, dia rindu dihargai, dia rindu dikasihi, tapi hanya suka untuk menerima, bahkan untuk memberi menyatakan kasih, jarang kadang terjadi dalam kehidupan. Sebagai kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelajaran yang diberikan, keteladanan yang diberikan oleh Bapa kita, bagaimana dia menyatakan kasihnya kepada kita. Dia mengorbankan terlebih dahulu nyawanya, bahkan mencurahkan darahnya, bahkan dia rela untuk dicambuk, untuk mengasihi kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Maka dia berbuat, dia bertindak dan melakukan. Tuhan, dia mau mengasihi, menghormati setiap umatnya, ciptaannya. Dan ini pembelajaran yang Tuhan berikan, keteladanan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kalau kita mau untuk dikasihi, kalau kita mau untuk dihormati, maka kita harus terlebih dahulu untuk melakukan tindakan kasih dan menghormati orang lain. Sehingga melalui itu hidup kita, boleh kita menikmati bagaimana kasih, bagaimana dihormati. Saudaraku, ada satu ilustrasi yang saya bagikan kepada kita, yaitu seekor burung hantu dan seekor tupai. Ini dikatakan bahwa burung hantu dan tupai ini sama-sama berada di atas pohon dalam ketinggian. Nah, pada suatu waktu ada datang badai angin yang melanda pohon tersebut. Hantu dan tupai ini berbeda pohon yang mereka tumpangi. Dan di salah satu pohon itu di mana tempat tupai mengalami sesuatu goncangan angin yang kencang, sehingga menimbulkan pohon itu tumbang. Dan pada waktu tumbang,
tupai ada di atas itu. Pada suatu hari, dengan kejadian yang sudah dialami oleh tupai, dia berjumpa dengan burung hantu. Dan dia menceritakan apa yang menjadi bencana yang sudah dialaminya. Burung hantu memberikan suatu perhatian, mendengar. Dia tidak menyela cerita tupai itu yang sudah mengalami bencana. Tapi dengan dia mendengarkan sepenuhnya. Dia menghargai, dia menghormati cerita daripada tupai. Saudaraku, sehingga burung hantu mempunyai belas kasihan untuk dia mengajak tupai bersama di suatu pohon yang ditumpanginya. Saudara, inilah ilustrasi yang kita melihat bagaimana burung hantu dan tupai yang menyatakan kasih kepada sesama yang mengalami bencana. Dia menghormati pada waktu bercerita tupai itu. Dan bukan hanya sekedar dia mendengar, tapi dia menyatakan kasih. Sehingga pada suatu waktu, burung hantu mengalami juga hal yang sama. Di mana ada seorang pemburu yang berusaha menembak burung hantu. Karena begitu dia risih di setiap hari suara daripada burung hantu. Karena pohon yang ditumpangi oleh burung hantu dekat rumah pemburu tersebut. Pada waktu dia mau mengalami kejadian itu, maka tupai yang ada melihat apa yang akan dialami oleh burung hantu. Datang tupai itu untuk membuat burung hantu itu supaya terbang meninggalkan pohon tersebut. Sehingga anak panah dari pemburu itu tidak dialami oleh burung hantu. Dan akhirnya saudara, burung hantu terselamatkan. Tupai juga terselamatkan. Saudara, bahwa apapun yang kita perbuat terhadap sesama kita, kasih, menghormati, saudaraku, pasti sewaktu-waktu akan kita juga mengalami hal itu. Ketika kita bertindak dan berbuat untuk melakukan kasih, memulai dari diri kita, menghormati orang lain, memulai dari diri kita. Kita tidak menunggu, tapi kita bertindak, mengawalinya di dalam hidup ini. Maka saudara, itu sedang kita menabur. Firman Tuhan, dia mengajarkan kepada kita di ayat yang ke-12 tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini yang pertama, saudaraku. Kalau kita mau dihormati dan mengalami kasih, perbuatlah terlebih dahulu kepada sesamamu. Itu hukum yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudaraku, ketika kita melakukan terlebih dahulu menghormati dan menyatakan kasih kepada orang lain, dikatakan kita menggenapi isi hukum Tuhan yang ada di dalam kitab sucinya. Karena itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dikatakan di ayat yang ke-12 bagian B. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Ini adalah ajaran yang diberikan Tuhan. Mengasihi, menghormati orang lain. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, marilah kita dalam kehidupan ini untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan sukai. Itulah sebabnya Tuhan dia memberikan firman-Nya kepada kita. Supaya dalam setiap hidup kita, hidup yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran yang diajarkan kepada kita untuk kita lakukan pada saat ini. Kasih dan menghormati orang lain. Mari saudaraku, apapun tindakan hidup kita, biarlah kita melakukan firman Tuhan untuk kita berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan sehingga akibatnya kita mengalami di dalam kehidupan kita firman Tuhan itu sendiri. Biarlah firman ini meneguhkan dan mengingatkan kita bahwa pentingnya kita bertindak, berbuat terlebih dahulu untuk menyatakan kasih dan menghormati orang lain. Memberi lebih baik daripada menerima. Dan kalau kita menabur, maka kita akan menuai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Ajaran firman-Mu yang sungguh memberkati hidup kami. Seringkali kami menunggu menanti untuk kami menerima kasih dan untuk kami dihormati. Tapi satu hal keteladanan yang Tuhan berikan bagi kami harus mulai dari diri, harus mendahulukan dari diri. Sebagaimana Kristus Engkau mendahulukan, mengasihi kami dan menghargai kami sebagai ciptaan-Mu. Dengan rela Engkau menderita dan mengorbankan nyawa-Mu, darah-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu di setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya.